Belitung. Bertempat di Jalan Sijuk, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 1 November 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Haji Joni Alamsyah Hidayat dan Syamsir kembali menggelar kampanyenya. Baik, yang tepuk tangan aku doakan masuk surga. Acara tersebut dihadiri ratusan masyarakat Desa Air Seruk. Nah, ketemu enggak dengan Pak Joni? Kedatangan paslon Haji Joni Alamsyah Hidayat dan Syamsir di Desa Air Seruk kali ini lagi-lagi disambut dengan positif dan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Tampak hadir dalam kampanye tersebut, istri Haji Joni Alamsyah Hidayat, Maktari, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, relawan The Jos, serta tamu undangan lainnya. Adapun juru kampanye kali ini yaitu Jurkam Zulkifli, Jurkam Fendi Haryono, serta Jurkam Muhtar Motong. Dalam orasinya Jurkam Zulkifli mengatakan, kami datang ke Air Seruk ini membawa pasangan calon, memperkenalkan pasangan calon, kemudian berharap masyarakat Air Seruk untuk menetapkan pilihan kepada calon yang kami bawa. Sepakat? Sepakat? Nomor 1. Bapak Ibu, kita masyarakat Air Seruk terkenal dengan masyarakat yang agamis. Oleh karenanya pada malam hari ini aku ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku semua bahwa kita sebagai masyarakat agamis, kita akan memperkuat keimanan dan keyakinan kita. Ya, itu bukan masalah sara, bukan. Tapi bagaimana kami mengingatkan saudara-saudara kami ini jangan sampai tergelincir. Itu saja. Ya. Perlu aku sampaikan, kita umat muslim, umat Islam diajarkan oleh Nabi kita bahwa memilih pemimpin itu paling tidak ada 4 syarat, 4 kriteria. Betul? Sepakat? 4 itu kita sepakat ya Bapak ya, karena itu memang ajaran kita, itu yang diwajibkan kepada kita. Untuk memilih pemimpin harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, pemimpin yang kita pilih itu ya harus apa? Harus jujur. Ya, harus mempunyai sifat sidik, sifat jujur. Orang dua ini adalah pemimpin yang jujur. Bapak Ibu, Pak Syamsir 2 periode di DPRD Kabupaten Belitung, rumah lagi di Perumnas. Kalau tidak jujur selama 2 periode menjadi anggota DPR, mungkin rumahnya sudah kita bisa lihat, mungkin bertingkat, mungkin halamannya luas. Ya, itu yang pertama. Pak Joni orang yang jujur. Beliau membangun kerajaan bisnis beliau, ya, yang saat ini sudah dikatakan kemampuan beliau menjalankan bisnis. Kalau tanpa kejujuran, maka bisnis itu tidak akan berkembang. Dan hari ini dengan modal kejujuran beliaulah, maka beliau dapat menapakkan, menancapkan kebesaran bisnisnya. Itu pernah jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, harus amanah, Bapak Ibu. Harus amanah. Ini ya, menurut keyakinan kita. Kenapa? Kalau orangnya amanah, dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi harapan rakyatnya. Ya, beliau sudah berbuat banyak. Ya, dalam program-program beliau bagaimana membangkitkan UMKM kita. Ya, hari ini ekonomi kita meredup. Tetapi Pak Joni berkomitmen untuk membangkitkan UMKM kita. Terbukti setiap beliau kampanye UMKM hidup. Hadir semua UMKM.
UMKM kita. Ini salah satu, belum jadi, baru kampanye UMKM sudah hidup. Bagaimana kalau sudah jadi, ini akan lebih hidup lagi. Itu yang kedua, amanah. Yang ketiga, mempunyai sifat tablik. Tablik ini artinya mampu menyerap aspirasi masyarakat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi tidak ada sekat, Pak, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kalau ada sekat, nah kalau ada sekat ya, kalau ada sekat. Kalau antara pemimpin dengan yang dipimpin ada sekat, maka itu tidak akan nyambung. Nah, insya Allah beliau ini nyambung. Ya, beliau tablik, membuka diri untuk kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, sampaikan kepada beliau. Karena ini sifat yang beliau miliki, sifat tablik. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat fatonah, ya, cerdas, bukan pintar, Pak, tapi cerdas. Cerdas ini artinya mampu menempatkan posisi, bisa mengambil keputusan pada saat yang tepat, ya, bukan pintar. Kalau pintar banyak berretorika, menyusun kata-kata indah. Kira-kira mau kata-kata indah apa mau realita? Mau kata-kata indah apa mau realita? Nah, jadi bisa nilai. Nih, malam ini realita, Pak, bukan kata-kata indah untuk menghidupkan UMKM. UMKM ikut terus kemana Pak Joni kampanye. Artinya apa? Mulai dari kampanye juga sudah diikuti oleh peserta UMKM. Artinya ke depan insya Allah akan bangkit. Sementara itu, Jurkam Fendi Haryono dalam orasinya mengatakan, Bapak Ibu, aku di sini untuk kampanye Pak Joni karena aku sudah kenal beliau bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, lah 4 tahun aku kenal dengan beliau. Beliau mempunyai karakter yang paling utama untuk jadi pimpinan kita. Orangnya harus baik dulu. Orangnya harus amanah. Tadi itu mau diajari Ustaz aku, benar ya? Baik dan amanah. Dan orangnya tadi diceritakan beliau lama berbuat, Bapak Ibu. Bayangkan 2020 setelah pemilihan waktu puasa 2020 itu 2019 pemilu, aku seperti biasa ngadai bazar. Aku ngelihat ada mobil truknya Joni Alamsyah ngebagi sembako buat masyarakat. Aku mikir orang gila mana itu nama Joni Alamsyah. Karena apa, Bapak Ibu? Beliau berbuat bukan dekat-dekat pemilu, lah udah pemilu. Ternyata setelah punya selidik, beliau lama berbuat seperti itu. Beliau lama membantu orang. Cuman beliau bantu orang nggak dimasukin ke koran, nggak dimasukin ke Facebook. Karena beliau ngebantu orang bukan idang jadi artis, tapi idang mendapatkan ridho Allah. Itu yang beliau ajari aku sebagai malam. Masih di lokasi yang sama, Jurkam Muhtar Motong dalam orasinya mengatakan, tidak bisa kita hindari karena memang kita dilihat sampai hari ini ada tubuh perjuangan di sini. Jadi semangat ini insya Allah Pak Haji yakin, Pak Haji percaya bahwa ini akan sampai kepada generasi-generasinya, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Dan saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu tetap konsisten. Pak Haji Hakul yakin, Pak Haji yakin Ikam adalah orang yang komit, orang-orang yang konsisten, berada pada garis perjuangan untuk memenangkan nomor Sementara itu, calon Bupati Belitung Haji Joni Alamsyah Hidayat Esos dalam orasinya mengatakan,
Bapak Ibu semua, sebagaimana yang tadi disampaikan, Joni Alamsyah ini mencalonkan diri ini bukan hanya setahun 2 tahun, sudah 4 tahun setengah. Aku curahkan waktu dan ketulusan aku memang untuk aku berbuat untuk masyarakat semua, tidak main-main 4 tahun setengah ya. Waktu yang panjang itu aku sosialisasikan ke masyarakat, dari sana ke sini, ke sana ke sini, aku selalu berjalan. Bahkan aku ya, hari ini pun ada tadi sahabat aku terbang hari ini dari Jakarta, terus saya antar lagi. Dia bilang, kamu agak sedikit kurang waras deh katanya, ngeri bener kamu 4 tahun seperti ini. Mana ada orang calon 4 tahun? Adalah kira-kira. Nggak ada bu yang 4 tahun lebih ini ya. Apalagi enak berinteraksi dengan semua saudara-saudara yang setiap malam saya selalu hadir sama seperti ini ya. Orang mungkin mikir bu, wah apakah dengan yang hadir seperti ini mungkin kita kira-kira 400, apakah akan milik nantinya 400 saat di TPS? Belum tentu, aku yakin belum tentu ya, tapi aku tetap memiliki keyakinan ya, inilah cara satu-satunya pemimpin memang harus dekat dengan masyarakatnya. Memang dia harus berada di tengah masyarakat, bergandengan tangan, mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, mendengarkan apa yang menjadi harapannya. Bukan aku harus berada di depan untuk dilindungi, atau mungkin aku harus di depan untuk dilayani, atau di belakang untuk dilindungi. Tidak, aku harus bersama-sama berada di tengah masyarakat. Masyarakat pingin ketemu aku, pingin ketemu bupati nantinya. Bupati itu adalah pelayan rakyat, dia harus hadir di tengah masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Bukan dia diundang untuk hadir ke tempatnya, itu beda ya. Kalau zaman kaisar dulu iya mungkin ya, jadi dijemput rakyatnya ya toh, dibawa pakai zaman dulu kendaraan mungkin delman, kalau sekarang kendaraannya bus mungkin, atau mobil lain kira-kira dibawa menghadap kira-kira ke pemimpinnya. Zaman itu enggak musim lagi, pemimpin harus hadir di tengah rakyatnya, itu baru pemimpin. Masih di lokasi yang sama, calon wakil Bupati Belitung, Syamsir S. Ikom, dalam orasinya mengatakan, yang terpenting pada tanggal 27 November nanti Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, jangan ragu Bapak Ibu, kita mau Belitung Perubahan 2024 Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin melihat mata saya ini kecil sebelah Bapak Ibu, dulu tidak seperti ini Bu, karena saya di DPRD pelayanan ke masyarakat udah hampir 20 tahun Bapak Ibu, pelayanan sosial yang saya lakukan ya. Dan ini insya Allah pengalaman di DPRD selama 10 tahun, insya Allah saya akan bersama Bang Joni untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tidak selesai Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kemarin kita kampanye di Aiglarak Bapak Ibu, Aiglarak ya, saudara kita di sana berpuluh tahun mendambakan gedung serbaguna, bertahun-tahun tidak terrealisasi. Dan insya Allah kalau masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami berdua dengan Bang Joni, insya Allah kami akan mempertanggungjawabkan dan akan membangun untuk mempersembahkan saudara-saudara kita di Aiglarak, saudara-saudara kita. Terus yang kedua, di Aiseru ini luar biasa perjuangan Bapak Ibu. Ada tubuh perjuangan yang luar biasa, tetapi tidak pernah dibuat luar biasa, tidak pernah dibuat bagus sebagai ikon Kabupaten Belitung, sebagai desa pahlawan Bapak Ibu.
Ini kami berdua Bang Joni insya Allah akan memugar sebagai kebanggaan masyarakat Aisteruk dan Belitung, dan insya Allah kami sampaikan ke Pak Bupati, kita gilip per tahun di saat Hari Pahlawan kita upacara sekabupaten di daerah kita ini Bapak Ibu. Jangan dilaksanakan skup desa Pak. Akhirnya saudara-saudara kita di sini di saat ada kegiatan gilir proposal Pak. Malu. Di mana pemerintah Kabupaten Belitung? Ini perjuangan rakyat kita yang luar biasa. Kenapa kita tidak menghargai perjuangan saudara-saudara kita di Aisteruk ini Bapak Ibu? Dari Jalan Sijuk, Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iswandi, HiTVBerita.com melaporkan.